Aris Biru Hotel and Villa Part 2. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar ya kakak-kakak semua? Kembali lagi dengan kakak Sabila. Dan kali ini kakak Sabila mau review kamar-kamar yang ada di Aris Hotel ya, Aris Biru Hotel. Dan ini penampakan lobbynya ya. Di video yang kemarin kita sudah review lobby dan fasilitas-fasilitas serta apa saja yang ada di Hotel Aris Biru ini. Kali ini kita akan review untuk harga dan tipe-tipe kamar, karena ini memang banyak sekali kamarnya ya. Jadi di Aris Biru Hotel ini ada yang kamar non AC ya, kamar yang AC, ada bungalow, ada saung, dan itu videonya kalau digabung jadi terlalu panjang, jadi kita pecah-pecah saja ya. Kita gabungkan untuk yang kamar per kamar, saung, dan bungalow. Dan saung bungalow nanti di video setelah ini ya, karena kalau digabungkan durasinya bisa 45 menit lebih. Jadi takutnya kakak-kakak semua pada bosan, lebih baik kita pisah saja videonya, jadi biar enak dan gampang dikelompokkannya ya. Dan kali ini kita mau review kamar yang ada di Aris Biru Hotel ini, yang non AC maupun yang AC ya. Sudah saya jelaskan sebelumnya bahwa Aris Biru ini terdiri dari Jatimas Hijau, Aquarius Orange, dan Aris Biru Hotel ya. Jadi itu satu manajemen, jadi kakak-kakak yang berminat bisa memilih dari ketiga tempat ini, mau Aris Biru Hotel, mau Aquarius Orange, maupun Jatimas Hotel ya. Jadi silakan dipilih sesuai selera dengan kakak-kakak. Tapi yang kita review hari ini Aris Biru dulu, baru video setelah bungalow dan video yang saung, baru Villa Jatimasnya yang kita keluarkan ya. Oke, kali ini kita mau review kamar yang paling murah dulu. Sebenarnya ada saung yang paling murah, cuma itu saya kelompokkan ke dalam bungalow atau villa. Jadi kita review untuk yang kamar-kamarnya dulu ya. Kamar ini tipe kamarnya superior nih ya. Sebenarnya ini bukan yang paling murah, tapi ini yang waktu awal kakak Sabila pesan, dan ternyata ini kamarnya tidak ada AC. Kamarnya cukup besar, harganya cukup murah, yaitu 350.000 untuk weekday dan 550.000 untuk weekend ya. Dan harganya ini bisa berubah sewaktu-waktu ya. Jadi ini harga yang waktu kakak Sabila dapat dari manajemen atau mas yang jaga di front office-nya tadi untuk bulan Maret 2022 ya. Ya, ini mungkin harganya sewaktu-waktu akan bisa berubah sesuai dengan waktu. Dan ini terdapat minusnya sofanya agak sedikit rusak, dan TV-nya terlalu kecil, tidak ada AC dan kipas. Kamar mandi agak sedikit kotor, terutama di bagian plafon ya. Kenapa saya bilang ini tidak ada AC dan kipas? Karena ini ada di puncak. Mungkin kalau dulu dingin ya, tapi kalau sekarang, kalau puncak itu juga agak sedikit panas kalau lagi musimnya memang lagi panas. Jadi kalau kakak kemarin akhirnya upgrade ke kamar yang AC. Dan ini penampakan kamar mandinya. Kamar mandinya mungkin keramiknya atau memang kotor, saya kurang tahu, tapi di atas plafon itu kelihatan ada jamur-jamurnya ya. Jadi kelihatannya memang harus dipasang hexos biar nggak terlalu lembab kali ya. Dan ini penampakannya, keramiknya memang kelihatan agak, motifnya agak kotor, apa memang kamar mandinya yang kotor, saya kurang tahu. Dan ini penampakannya seperti ini. Pemanas airnya ada, cuma yang waktu di kamar kakak Sabila itu agak lama ya nunggunya, sekitar 5 menit baru keluar air panasnya. Dan sekarang kita beralih ke tipe kamar yang standar. Tipe kamar standar ini non AC ya, harganya 300.000, ini yang paling murah ya. Untuk weekdays 300.000, untuk weekend 425.000, dan harga bisa berubah sewaktu-waktu.
kita dapat aqua, ada lemari ya, tapi itu furniture lama yang sudah agak berumur. TV-nya juga kecil ya, TV-nya agak kecil. Kita dapat yang twin bed ya untuk tempat tidurnya, twin bed. Kalau yang tadi single bed, dan yang ini twin bed. Dan ini bisa muat 2 orang. Kalau ada anak kecil mungkin masih bisa 1 ya. Dan ini minusnya gedungnya sudah agak tua ya, dan furniturnya sudah agak lama, jadi harusnya perlu diremajakan. Dan kita mau review kamar yang di sini nih. Ini yang kakak ambil kamarnya, yang di upgrade dari kamar yang sebelumnya. Itu posisinya di depan kolam renang. Ini tipe kamarnya namanya suite room, dan ini ada AC-nya. Harganya sekitar 600.000 untuk weekdays dan 1.250.000 untuk weekend ya. Dan ini ada AC-nya, kamarnya besar, dan ini bangunannya baru. Di situ juga kita dapat extra bed 1 untuk 3 orang ya. Karena kemarin kita bawa teman, jadi kita perlu extra bed. Nah, di sini minusnya, di situ ada tempat tisu tapi nggak ada tisunya. Terus siaran TV-nya itu cuma 10 channel lokal saja, dan itu cuma beberapa saja channel yang jelas ya, sisanya nggak jelas, semut. Terus kamar mandinya lampunya agak redup. Selain itu malam-malam waktu sekitar jam 12 atau jam 1 malam ketika mau buang air kecil, itu ada kecoa di kamar mandi ya, nggak tahu itu dari mana, saya nggak tahu. Terus ada jendelanya itu kamar mandinya agak sedikit rusak ya. Itu saja sih minusnya. Tapi kalau untuk ruangannya besar, bangunannya baru, dan ada AC, TV-nya besar. Cuma ini TV-nya sayang siarannya terlalu sedikit ya. Dan ini penampakan di depan kamar kakak Sabila ya, waktu itu di malam hari depan kolam renang ya. Sebenarnya nggak terlalu gelap-gelap banget sih ya. Ini karena kameranya nggak bisa menangkap cahaya, jadi terlihat gelap ya. Jadi mohon dimaklumi aja. Dan sekarang kita mengarah ke kamar di atas, yang kamar kakak Sabila nih ya. Ini posisinya di sebelah taman anggrek, itu balkonnya nyambung dengan taman anggrek. Ini di atas kamar kakak Sabila pas ini, dan itu dekat dengan kolam renang. Nah, itu kolam renangnya tuh ya, kolam renangnya itu. Ini kita ke kamar yang di sini. Ini kamarnya juga harganya lebih murah dari kamar yang kakak Sabila punya, cuma posisinya di atas. Karena posisinya di atas, jadi kurang disyaratkan untuk orang tua dan anak-anak ya. Tipe kamarnya junior suite room, ada AC-nya, harganya 500.000 untuk weekdays dan 1.150.000 untuk weekend. Ini harga bisa berubah sewaktu-waktu ya. Di sini furniturnya kelihatan lebih baru, kamarnya lebih besar ya. Nah, ini ada TV-nya, dan ini sofanya juga besar ya, sofanya besar, dan ini single bed. Ini kayaknya king size ya, dan ini baru, tempatnya masih kelihatan baru. Minusnya balkonnya menyatu dengan taman anggrek, jadi kurang privasi ya. Terus tangganya juga terlalu kecil, jadi untuk anak-anak dan orang tua harus hati-hati. Namun selebihnya overall bagus ya untuk kamar ini ya. Walaupun harganya ada 500, tapi lumayan bersih dan bagus ya, karena bangunannya baru, jadi kita nyaman ya. Dan kamarnya juga besar ya. Nah, seperti itu. Nah, ini lampunya ya bagus ya, kelihatan bagus ya kamarnya seperti ini ya. Dan ini bersih ya, bersih, jadi nggak usah khawatir ya. Ini bersih, ada sofa besar ya. Kalau siaran TV saya kurang tahu ya, siaran TV-nya seperti TV di bawah atau tidak, karena kakak Sabila nggak ngambil kamar yang di sini, jadi nggak tahu. Dan ini untuk tipe kamarnya, kalau kakak pesan di manajemen atau di front office tadi,
tidak melalui pihak ketiga, itu tolong diperhatikan untuk sarapannya karena ada extra charge-nya ya untuk sarapan pagi ya. Jadi ketika menginap ditanyakan saja di front office-nya untuk sarapan apakah sudah include atau belum, karena ada yang tidak include ya, jadi harus tanyakan. Nah, ini lokasi kamarnya ada di situ dan ini balkonnya. Jadi balkonnya itu menjadi satu sama taman anggrek di sebelahnya, jadi orang-orang bisa ke situ melihat ke dalam kamar, namun sudah ada tralisnya, jadi jangan khawatir. Dan ini sekarang kita ke kamar yang di sebelah kamar yang tadi. Nama kamarnya tipe kamar eksekutif dengan AC tentunya, dengan harga 450 ribuan weekdays dan 950 ribu untuk weekend. Harga bisa berubah sewaktu-waktu ya. Tipe kamarnya mirip-mirip, cuma dia tipenya terlihat lebih kecil ya. Dan di sini minusnya tidak terdapat balkon. Nah, dan ini kamarnya juga ada di atas. Sofanya juga kecil ya. Dan ini bednya yang model twins ya. Jadi dia sendiri-sendiri begitu. Dia nggak ada balkon, tapi dia ada jendela, dan ini jendela menghadap ke sawah dan ada arah gunung. Kalau pagi kelihatan gunung ya di depan sana ya. Nah, ini dia pemandangannya tuh seperti itu ya. Nah, ini kamarnya seperti ini, bersih. Kamar mandi juga tipenya sama, bentuknya sama dengan kamar yang sebelumnya, cuma dia minus nggak ada balkon dan TV-nya lebih kecil ya. Dan sofanya single seperti itu. Nah, ini dia sama aja sih, tipe kamar mandinya sama tuh, bersih ya tuh. Kalau siaran TV saya juga nggak tahu karena saya nggak ngambil kamar ini. Jadi yang saya tahu kamar yang TV-nya kurang bagus ya kamar Kakak Sabila itu di lantai bawah. Jadi channelnya cuma 10 lokal dan itu cuma beberapa channel saja yang bisa ditonton ya. Nah, ini juga furniturnya sama, baru juga. Ini persis di sampingnya kamar yang sebelumnya ya. Nah, ini persis banget. Dan ini tipe kamar ini yang paling banyak di hotel ini. Jadi mungkin favoritnya untuk di hotel ini kamar eksekutif ya. Dan kita sekarang mengarah ke kamar eksekutif bawah. Oh, beberapa kamar yang dijual online ya, nggak dijual online ya, nggak melalui pihak ketiga. Jadi lebih baik langsung hubungi manajemen dari Aris Biru Hotel. Ini 107. Ini eksekutif 106 ya, 106 ya. Ini sampai ke sana sama, sampai ke ujung sama. Nah, kita lihat kamarnya. Oh, cuma lihat parkiran, view-nya nggak ada ya. Rate-nya berapa, Mas? Masih sama sih. 400 sampai 450 ya. Cuma ini lebih ramah untuk orang tua dan anak-anak karena dia nggak lantai bawah, jadi nggak perlu naik tangga, nggak perlu capek-capek ya. Nah, ini kamarnya seperti ini. Nah, ini dia apa? Yang versi double. Versi double ini. Yang di atas twin. Nah, yang di atas tadi twin, yang ini yang versi double. Nah, ini juga kursinya yang single ya. Satu. Harganya 400 sampai 450. View-nya adalah parkiran. Ya, karena ini memang di lantai bawah. Jadi view-nya parkiran dari Aris Hotel Biru ya. Nah, ini memang di lantai bawah dan ini untuk bapak-bapak atau ibu-ibu yang sudah berumur atau anak-anak yang ada anak-anaknya lebih cocok kamar ini. Kamar mandi juga sama. Kamar mandi ya cuma beda itu aja sih, itu ada apa namanya tuh, temboknya kecil, sekat yang tanggung itu ya, cuma itu aja bedanya. Kalau ini sama ya, seperti itu ya.
1, 2, 3. Kawan-kawan, jangan lupa subscribe ya, like, comment, dan share.